Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, beberapa orang kudus di dalam gereja Katolik berasal dari keluarga kaya raya, tetapi mereka tidak melekat dan mampu meninggalkan semua kekayaan duniawi serta mengabdi Tuhan di sepanjang hidup mereka. Misalnya, Santo Fransiskus Assisi. Ia berasal dari keluarga yang sangat kaya. Pada masa remaja, ia terbiasa boros dan berfoya-foya dengan segala kekayaan yang ia miliki. Tetapi pada akhir tahun 1204 sampai bulan pertama tahun 1206, Santo Fransiskus sering pergi sendirian ke tempat-tempat tersembunyi dan masuk ke gua-gua. Di situ ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk masuk ke dalam diri dan merenungkan tentang hidupnya. Ia akhirnya sampai pada suatu titik dan memilih untuk meninggalkan keluarganya yang kaya raya dan semua kekayaan yang selama ini ia miliki. Ia mengabdikan seluruh hidupnya kepada Tuhan walaupun hidup miskin karena tidak memiliki kekayaan apapun. Dalam arti tertentu, Santo Fransiskus berhasil menghidupi sabda Yesus di dalam Injil hari ini tentang perumpamaan mutiara dan harta terpendam di ladang, di mana ia telah berhasil menemukan mutiara dan harta terpendam itu dan tetap menjaganya di dalam hidupnya. Kedua perumpamaan ini dan kisah Santo Fransiskus Assisi hendak memberikan kepada kita pelajaran iman bahwa orang beriman adalah orang yang mampu berkorban dan mempertaruhkan segala sesuatu demi mutiara dan harta yang berharga atau sesuatu yang terbaik di dalam hidup ini. Di dalam bacaan yang pertama, Raja Salomo memperlihatkan bahwa salah satu mutiara yang harus kita cari dan minta kepada Tuhan ialah kebijaksanaan. Ketika Tuhan berfirman kepada Salomo, "Mintalah apa yang kau harapkan daripadaku." Salomo pun meminta hikmat dan pengertian atau kebijaksanaan dari Tuhan. Sedangkan di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus menegaskan bahwa kita semua yang telah diangkat menjadi anak-anak Allah sejak semula telah ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, yaitu Yesus Kristus. Itu berarti salah satu mutiara atau harta terpendam yang harus kita gapai ialah menjadi serupa dengan Yesus sendiri dalam hal merasa, berpikir, bertindak, bahkan menjadi serupa dalam seluruh dimensi kehidupan ini. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, ketika kita merenungkan perumpamaan mutiara dan harta terpendam di dalam bacaan Injil, saya teringat akan sebuah pertanyaan refleksi yang begitu menarik. Ialah, apa yang aku cari dalam hidup ini? Sebagai manusia, apa yang kita cari di dalam hidup ini? Pertanyaan ini akan mengarahkan kita pada tujuan hidup yang sebenarnya. Jawaban terhadap pertanyaan ini ialah harta atau mutiara kehidupan yang terwujud di dalam mengabdi kepada Tuhan. Mengabdi kepada Tuhan bukan sekedar kita menjadi pelayan di dalam setiap kegiatan rohani, tetapi setiap detik dan setiap pekerjaan kita melihatnya sebagai bagian dari mengabdi. Apapun profesi kita harus melihat semua tugas
dan tanggung jawab itu sebagai bagian dari mengabdi Tuhan. Sehingga kita pun dapat melakukannya dengan begitu maksimal. Dengan demikian, kita tidak akan membabi buta mencari popularitas, membabi buta mencari harta, tetapi yang kita cari ialah Tuhan sendiri. Ketika kita sampai pada titik ini, maka kita akan bersyukur dan selalu bersyukur di dalam hidup ini. Karena baik gagal maupun sukses, kita hidup untuk Tuhan. Kedua, di dalam bacaan pertama, Raja Salomo mengajarkan kepada kita bahwa salah satu harta dan mutiara ialah kebijaksanaan. Sebagai manusia, kita cenderung mencari banyak hal yang bersifat duniawi, antara lain harta, popularitas, harga diri, dan lain sebagainya. Bahkan pencarian yang banyak itu membuat kita tersiksa dan terlalu melekat pada hal-hal duniawi. Padahal salah satu yang perlu kita cari ialah kebijaksanaan. Berhubungan dengan ini, saya suka mengutip apa yang dikatakan oleh Dalai Lama. Ia mengatakan, yang paling mengejutkan adalah manusia. Karena manusia mengorbankan kesehatannya untuk menghasilkan uang. Kemudian ia mengorbankan uang untuk memulihkan kesehatannya. Dan kemudian ia sangat cemas tentang masa depan, sehingga ia tidak menikmati masa sekarang. Hasilnya adalah ia tidak hidup di masa sekarang atau masa depan. Tetapi ia hidup seolah-olah ia tidak akan pernah mati. Dan kemudian ia mati karena tidak pernah benar-benar hidup. Ketiga, di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus meminta kita untuk hidup menyerupai Yesus sendiri. Ini adalah jawaban dari dua hal di atas, yaitu mengabdi kepada Tuhan dan hidup bijaksana. Jika kita mau menjadi pengabdi Tuhan yang baik dan benar, serta mau menjadi bijaksana, maka kita harus melihat bagaimana Yesus hidup. Tuhan memberkati Anda semua.